lebih sensitif. Karena apa? Karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Firasatnya lebih tajam itu perempuan. Subhanallah. Ya. Nah, ini sebab kenapa dinamakan Hawa. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang ada dalam surga itu seluruhnya. Ya, diperintahkan makan semuanya. Tidak ada larangan, semuanya boleh dimakan. Hanya satu yang dilarang. Wa amma qawluhu wa la taqraba hadhihi syajarah fahuwa ikhtibarun min Allah Ta'ala wa imtihanun li Adam. Adapun firman Allah Ta'ala, dan jangan kau dekati pohon ini merupakan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Adam. Ini artinya hidup manusia sejak awal mula Allah ciptakan, manusia pertama saja sudah diuji. Hidup manusia itu pasti diuji. Meskipun dalam surga ada ujiannya juga dulu manusia pertama tuh. Ujiannya apa? Semua boleh dinikmati kecuali satu. Semua boleh dinikmati kecuali satu. Masya Allah. Kita hidup di dunia ini juga kan semua boleh dinikmati kecuali yang diharamkan. Pertanyaannya, yang diharamkan sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak, Pak? Sedikit, Pak. Banyak yang halal, tapi banyak yang halal. Ya, sedikit. Yang diharamkan itu cuma 4 kalau dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahun khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang diharamkan itu bangkai, ya kan? Darah. Kemudian daging babi dan apa yang disembelih bukan karena Allah. 4 itu aja. Ya, nanti dalam hadis baru disebutkan lagi. Termasuk yang diharamkan adalah yang bertaring. Ya, yang bercakar dari hewan buas. Ya, itu enggak banyak. Lebih banyak yang halal. Akan tetapi manusia sudah diberikan yang halal yang banyak, masih juga coba-coba makan yang haram. Lihat ini. Nabi Adam alaihissalam sudah diberikan segala macam kenikmatan di surga, dilarangnya cuma satu. Akan tetapi ternyata yang dilarang itu juga didekati. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya hati manusia. Ya, padahal sudah diberikan semuanya. Dilarang cuma satu, malah yang dilarang itu yang didekati. Ya. Didekatinya karena apa? Didekatinya karena ada godaan dari iblis. Sebelum masuk ke situ, Imam Ibnu Katsir membahas apa sih sebetulnya pohon yang dilarang itu. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Thaha ayat ke-120, ya. Maka di ayat itu Allah Subhanahu wa taala ungkapkan nama pohonnya adalah Syajaratul Khuldi. Syajaratul Khuldi. Namun ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan seksama ayat itu, maka sesungguhnya penamaan Syajaratul Khuldi itu penamaan Syajaratul Khuldi itu bukan dari Allah. Tapi penamaan Syajaratul Khuldi itu berasal dari syaitan. Ya. Surat apa tadi? Surat Thaha. Ya. Surat ke-20 ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Maka syaitan membisikkan waswas ke dalam diri Nabi Adam. Membisikkan waswas. Qala ya Adam, apa kata syaitan? Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratul khuldi. Maukah kau aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Ini nama pohon keabadian ini nama dari syaitan. Sehingga kata para ulama tafsir, nama aslinya bukan itu gitu. Ya, bisa aja itu pohon duren tapi disebut sama syaitan ini Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Bisa aja pohon beringin, bisa aja pohon macam-macam. Syaitan sebut ini Syajaratul Khuldi,
pohon keabadian. Ya. Wa mulkin la yabla, dan pohon kerajaan, kekuasaan yang tidak akan binasa. Maksudnya kata iblis, kalau kau dekati pohon itu, maka kau akan abadi dan kau akan berkuasa. Ini dua hal ini, Pak, yang paling diminati oleh manusia. Yang pertama keabadian, umur panjang, sehat, forever young gitu kan. Maunya muda terus. Itu. Sekarang ini komoditas yang paling laku itu komoditas obat-obatan, kesehatan, alat kesehatan. Gimana caranya supaya muda terus gitu, awet muda. Yang pertama, yang paling diminati oleh manusia. Yang kedua, yang paling diminati oleh manusia, wa mulkil la yabla, kekuasaan yang tak putus-putus. Kalau bisa jadi penguasa selama-lamanya gitu. Kalau bisa jadi presiden 1 periode, 2 periode, 3 periode, seterusnya gitu, nggak berhenti-berhenti, seumur hidup kalau bisa. Masya Allah. Ini dua hal ini yang paling memikat bagi manusia. Dan ini yang dijanjikan syaitan kepada Nabi Adam. Kau dekati pohon ini, kau akan kekal abadi dan kau akan berkuasa selama-lamanya. Subhanallah. Memang menggiurkan ini. Padahal semua nikmat di dalam surga itu sudah disediakan bagi Adam. Tadi nggak keluar ya? Masya Allah. Ya, sudah disediakan bagi Nabi Adam, tapi ternyata itu semua tidak, tidak cukup bagi Nabi Adam alaihissalam. Nah, pohon apa tadi? Ya, disebutkan, beberapa ulama menyebutkan, yang pertama ada yang menyebutkan bahwa itu pohon ainab, anggur. Ada lagi yang menyebutkan itu pohon albur, gandum. Ada lagi yang menyebutkan itu adalah pohon tamar, kurma. Ada lagi yang menyebutkan itu adalah pohon tinah, tin. Ada yang menyebutkan itu pohonnya malaikat. Makanannya malaikat. Jadi malaikat makan. Ini kata para ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat begitu. Yang kalau manusia makan pohon itu, buah dari pohon itu, maka manusia akan berhadas, akan buang air. Sedangkan malaikat itu tidak buang air. Tapi kalau manusia makan itu, maka ia akan buang air. Sedangkan di surga tidak boleh buang air. Sehingga kalau manusia makan itu, ia akan terusir dari surga. Nah, ini ada sebagian pendapat ulama. Ya, mana yang lebih tepat? Ya, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Lalu syaitan menggelincirkan Adam. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan menggelincirkan Adam dari surga. Bagaimana caranya syaitan, iblis, menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga? Padahal iblis telah terusir dari surga. Kan ketika iblis nggak mau sujud kepada Adam, langsung diusir itu kan? Ya, keluar kamu. Ya. Kok bisa iblis sudah keluar, dan tadi disebutkan dalam riwayat Adam alaihissalam berjalan di surga sendirian, udah nggak ada iblis. Kok bisa iblis sudah keluar dari surga tapi masih bisa menggoda syaitan? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat iblis itu menggoda Adam dari luar surga, dari balik pintu surga. Ya, dibisikkan dari balik pintu surga, jauh. Itu pendapat pertama. Ada lagi yang berpendapat iblis itu sudah di bumi dan dia menggoda siapa? Menggoda Adam dari bumi, sedangkan Adam ada di surga, di langit. Ada lagi yang berpendapat, ini pendapat yang agak nyeleneh ini. Ini pendapat yang dipakai oleh ya kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah. Ya, kaum yang sekte yang banyak menggunakan akal, tidak menggunakan nas. Tapi ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi ini pendapat yang lemah. Mereka berpendapat Nabi Adam ketika masuk surga, surganya itu bukan surga di langit, tapi surga di bumi. Jadi surga ada dua kata mereka, ada surga di langit, ada surga di bumi. Jadi Nabi Adam masuk surga, tapi surganya di bumi. Oleh karena itu iblis bisa menggoda Nabi Adam, karena iblis diusir dari surga langit, bukan surga bumi. Nah, ini dapat ini tapi nyeleneh. Tapi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian yang keempat, ada lagi yang berpendapat iblis itu masuk ke dalam ular, dan ular inilah yang menyelinap masuk ke dalam surga. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat
salah satu hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita membunuh ular sesudah diusir 3 kali, kemudian dibunuh, ya, karena ular bisa jadi merupakan perwujudan dari syaitan. Sebagaimana dahulu iblis dulu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam ular. Maka nanti ketika diturunkan ke muka bumi, yang turun itu 4, sebagian ulama berpendapat. Yang pertama Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga syaitan, iblis, yang keempat ular. Yang turunkan ke muka bumi. Nah, mana cara yang sebetulnya dipakai oleh iblis? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti iblis tidak bisa menggoda Adam secara langsung. Tapi godaan iblis yang tidak secara langsung saja ini bisa menggelincirkan Adam alaihissalam. Apalagi kalau kemudian iblis menggoda Adam secara langsung. Makanya Pak, ada syaitan dari kalangan manusia. Kan syaitan ada dari kalangan jin, ya. Ada syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin yang paling besar siapa? Iblis. Ada lagi syaitan dari kalangan manusia. Yang paling besar syaitan dari kalangan manusia siapa namanya? Dajjal. Inilah hikmahnya kenapa kalau kita nanti mendengar Dajjal, waliya'udzubillah, kita berlindung pada Allah, semoga kita tidak mendengar datangnya Dajjal. Tapi kalau ditakdirkan nanti kita, anak kita, keturunan kita mendengar datangnya Dajjal, kata Nabi SAW, fafirru, maka larilah kalian, jangan dekati Dajjal. Dajjal ini rajanya syaitan dari kalangan manusia, nggak boleh didekati. Lihat, setan ini di luar surga, dia tergoda itu. Apalagi setan dari kalangan manusia, Dajjal ada, jangan didekati. Lari, jangan mendekati. Karena kata Nabi SAW, karena nanti ada orang yang beriman, kemudian mendekati Dajjal. Maka ketika ia berhadapan dengan Dajjal, Dajjal berkata, berimanlah kau kepadaku. Kata orang beriman ini, tidak, aku tidak mau beriman kepadamu. Kata Dajjal, aku bisa hidupkan orang tuamu. Maka dihidupkanlah ayah dan ibunya. Maka ayah ibunya kemudian berkata, wahai anakku, ikutilah dia, karena sesungguhnya dia benar. Padahal yang dihidupkan itu bukan orang tuanya, ya, tapi jin itu yang diserupakan dengan orang tuanya. Ditipu oleh Dajjal. Akhirnya orang beriman ini menjadi kafir, menjadi kufur, mengikuti Dajjal. Jadi maksud saya apa Pak? Ini kan Dajjal besar Pak, ya. Sebelum datangnya Dajjal besar itu ada Dajjalun kadzabun, Dajjal kecil, tukang bohong, tukang tipu, ya, para nabi-nabi palsu, ya. Ini nggak boleh kita dekati, nggak boleh kita dekati. Jangan kepo kita Pak, jangan pengen tahu aja ini. Masya Allah, ini ada ceritanya ada anak kecil punya batu nih bisa nyembuhin orang ini. Karena pada datang semua tuh. Ya kan orang Indonesia keponya tinggi tuh, pengen tahu nih, pengen. Wah ini nih ada yang bisa ngeluarin duit ini, ya, kemarin siapa itu? Oh pada datang semua, masya Allah. Tukang tipu didatengin gitu, ya Allah. Ini bahaya ini. Kalau Dajjal nyampe di Indonesia ini bahaya. Dajjal kecil aja ya, banyak orang Indonesia yang udah pengen tahu. Jangan. Bahayanya betul ini tipuan syaitan. Ya, maka diingatkan berkali-kali. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka turunlah kalian seluruhnya, sebagian kalian menjadi musuh. Diriwayatkan oleh Al-Hasan, qala, beliau berkata, labitha Adamu fil jannati sa'atan min nahar. Adam tinggal di dalam surga hanya 1 jam di siang hari. Jadi Nabi Adam tinggal di surga gak lama, cuma 1 jam. Tilka sa'ah, 1 jam itu, 30 wa mi'atu sanah min ayyami dunya. Setara dengan 130 tahun kehidupan dunia. Cuma sejam. Sejamnya itu setara dengan 130 tahun kehidupan dunia. Wa 'anil Hasan al-Basri qala uhbita Adam bil Hindi. Diriwayatkan juga oleh Imam Hasan al-Basri, beliau berkata, Nabi Adam diturunkan oleh Allah, ditempatkan di Hindi. Hindi itu di mana? India.
Ini yang menarik Pak, orang Arab dulu kalau menyebut India, itu wilayah dari mulai India yang kita kenal sampai hari ini, sampai ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Itu India semua itu Pak. Dari mulai India yang kita kenal hari ini, ya India, Pakistan, Bangladesh itu, sampai ke wilayah Indonesia. Makanya Indonesia dulu disebutnya Hindia Belanda, Indianya orang Belanda gitu. Ya kan? Indonesia kan? Ya, kepulauan India. Ya kan? Ini India, termasuk India. Jadi Nabi Adam turun di India. India termasuk di negeri kita nih. Ya, wallahu alam turunnya di sebelah mana kita nggak tahu. Wallahu alam. Ya, ada yang berspekulasi juga bisa jadi turunnya di Indonesia, ya wallahu alam. Tapi Indonesia memang termasuk India. Zaman dulu disebut oleh orang Arab termasuk India. Wa Hawa bi Jeddah, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Kota Jeddah. Ya, kota Jeddah, kota pelabuhan di Saudi Arabia. Makanya Jeddah itu disebut Jeddah. Kenapa? Jeddah itu artinya nenek. Nenek, Jeddah itu. Siti Hawa, kita sebut Siti ya. Siti itu apa? Siti itu kependekan dari Sayyidati. Kalau orang Arab nggak kenal Siti, yang kenal Siti cuma orang Indonesia ini. Siti itu kependekan dari Sayyidati. Sayyidati itu artinya puanku, puan itu buat perempuan ya. Kalau laki-laki Sayyidi, tuanku. Disingkat menjadi Sidi, tuanku. Ya, kalau perempuannya Sayyidati disingkat menjadi Siti. Nah, itu orang Indonesia nyebutnya begitu. Ya. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu tadi ya, satu kota dinamakan Jeddah karena artinya nenek. Karena memang nenek kita turun di situ dulu, Hawa. Wa iblis bidas tumisan minal Basrah alal amyan. Iblis diturunkan di kota Das Tumisan. Dekat wilayah Basrah, beberapa mil jaraknya. Ya, Basrah di mana? Di Irak. Makanya banyak kerusuhan, banyak kekacauan berasal dari Basrah. Banyak kekacauan berasal dari Basrah sampai hari ini. Dari mulai zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, kacauan itu banyak dimulai dari Basrah, dari wilayah Irak. Wa uhbital ahayyah bi Asbahan. Sedangkan al-hayyah, ular di mana iblis masuk ke dalamnya, itu diturunkan di kota Asbahan. Asbahan itu Isfahan, kota di Iran, ya, kota di Iran. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim. Wallahu a'lam. Ya. Nabi Adam turun hari apa? Hari Jumat. Nabi SAW berfirman dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang paling baik di mana terbit matahari pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari itu pula ia dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari syurga. Jadi Nabi Adam diciptakan, masuk syurga, keluar dari syurga hanya satu hari. Tapi satu hari di sana, satu jamnya berapa? 130 tahun kehidupan di dunia. Yang terakhir ini yang perlu kita renungkan. Ini cukup panjang tapi saya ringkas saja. Ya, Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi berkata, hendaknya kisah mengenai Nabi Adam ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa Nabi Adam alaihissalam hanya melakukan dosa satu kali. Dosanya adalah mendekati pohon. Dan dosa ini bukanlah dosa yang besar. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari syurga karena dosa itu. Maka hendaknya para hamba-hamba Allah yang mengharapkan masuk ke dalam syurga, janganlah kalian memandang remeh dosa sekecil apapun. Ingatlah bahwa ayahanda kita pernah dikeluarkan dari syurga hanya karena melakukan satu dosa. Ya, ini peringatan bagi kita semua. Ya, walaupun kemudian akhirnya nanti, ya, Adam alaihissalam ya bertaubat dan diterima taubatnya. Ini bedanya Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, bertaubat. Sedangkan iblis melakukan dosa, bermaksiat pada Allah, menentang perintah Allah, gak mau taubat. Malah ngaku bahwa dia yang benar, Allah yang salah, perintah Allah keliru. Maka Allah murka kepada iblis. Dan Allah mengampuni Nabi Adam karena Nabi Adam mengakui kesalahannya. Maka inilah seharusnya sikap kita sebagai seorang hamba. Ketika kita melakukan satu dosa, kita akui kesalahan kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu